Nah, jadi kali ini gua udah bareng temen gua ini, temen jauh ya. Jauh banget dia dari negara Arab ya. Bener nggak, Jen? Iya dong. Lu, Jen, nama lengkapnya siapa, Jen? Lujen Abdulaziz Wazir. Dipanggilnya lu, Jen. Iya, bisa juga Jen. Iya, ya, oke. Nah, ini kan lu kan orang blasteran ya, setengah Indonesia, setengah Arab. Nah, jadi gue mau nanya-nanya soal Arab nih, nggak apa-apa kan? Iya boleh dong. Nah, jadi gini, kan Arab tuh kan terkenal dengan negara yang panas ya, yang gersang kan. Orang-orang tuh kalau denger kalimat Arab atau denger negara Arab tuh langsung bilang, ih panas, ih gersang, gak ada air. Nah, emang di sana bener nggak sih? Emang di sana tuh sepanas itu atau biasa aja atau gimana tuh? Panas banget. Mungkin sampai 50 derajat. Berarti kalau keluar rumah gitu, itu keringetan dong. Kenapa? Kalau keluar rumah, andai kata mau beli makan gitu keluar rumah, itu berarti keringetan karena panas, saking panasnya. Iya, makanya jarang kalau ada orang yang keluar kalau siang gitu. Biasanya malaman gitu. Mall aja bukanya sampai jam 2 malam. Sampai jam 2 malam? Mm-mm. Astaga. Oh, berarti orang-orang lebih sering beraktivitasnya pas malam hari, nggak siang gitu ya? Iya. Oh alah, ya. Oke, lanjut. Nah, terus ini agak lucu sih. Kalau Arab itu kan terkenal dengan negara asal hewan unta berasal ya. Nah, di sana tuh di Arab, unta itu berkeliaran bebas nggak sih? Atau ada peternakannya tersendiri gitu? Gimana tuh? Kalau zaman dulu ya, pas gue SD masih banyak sih di jalan gitu. Tapi sekarang udah jarang sih. Kalau tempatnya setahu gue sih di jalan tol biasanya. Pas mau naik ke Mekah itu ada banyak. Berkeliaran bebas. Oh, berkeliaran bebas. Berarti kalau sekarang juga masih kayak gitu, berkeliaran bebas tapi di pinggir-pinggir tol gitu. Iya, tapi sekarang udah jarang sih, soalnya di Arab udah sepi. Udah sepi? Iya. Oh, gitu. Iya. Ya. Karena tapi kalau ada peternakan nggak? Peternakan khusus unta gitu? Kayaknya nggak ada sih, setahu gue sih. Nah, terus lanjut lagi. Ini kan tadi masih bahas unta juga. Kan kalau Idul Adha itu kan kalau di Indonesia kan potongnya kan sapi, kerbau, sama kambing ya. Nah, kalau di sana di Arab itu unta itu dijadiin hewan kurban atau enggak? Tergantung sih orangnya gimana. Ada orang yang suka, ada yang orang enggak. Oh gitu. Terus kalau lu sendiri pernah makan daging unta? Rasanya gimana? Pernah sih, tapi pas SD jadi lupa rasanya gimana. Tapi taunya aneh. Aneh? Aneh, iya. Oh alah. Berarti lu lebih akrab makan daging sapi ya ketimbang daging unta? Iya dong. Berarti di sana ada sapi? Ada nggak? Apa nggak ada? Ada dong. Mana negara nggak ada? Oh, gue kira nggak ada. Oh, ada. Iya. Taunya di sana ya udah unta aja, nggak ada sapi gitu. Oh, ternyata ada. Blow on ya gue ya. Oke, lanjut lagi. Kita tinggalkan negara Arab yang tadi udah lu ceritain ya, yang tadi katanya panas. Orang-orang kalau keluar malam nggak mau keluar siang. Terus juga tadi kita udah bahas unta. Nah, sekarang gue mau nanya soal perkuliahan lu di Indonesia nih. Nah, Jen, lu dari TK sampai SMA di sana ya, bener nggak? Iya. Oh, berarti TK sampai SMA di sana? Iya, betul. Nah, berarti untuk kuliah itu lu baru pertama kali kuliah berarti di sini kan, di Indonesia kan? Iya. Nah, terus karena sekarang udah kuliah di Indonesia ya, kuliah bareng gua di Stikom, itu ada nggak sih kesulitan dalam menjalani perkuliahan di Indonesia? Ada banyak sekali. Apa tuh yang paling sulit deh, yang bikin lu kadang suka ya Allah kenapa begini gitu, ada nggak? Itu pas ujian. Oh, kayak pas UTS gitu. Jadi, Gimana tuh?
Kalau ada pertanyaan gue baca bisa, tapi pas mau nulis jawabannya itu bingung kata-kata yang bener gimana, susunnya kayak gimana gitu. Oh, berarti kalau untuk memahami pertanyaan bisa, tapi kalau untuk merangkai kata buat jawabnya nggak bisa. Oh, terus apa namanya? Cara lu gimana tuh untuk menyiasati permasalahan itu? Apakah lu jawabnya ngasal atau lu harus berpikir keras biar bisa jawab? Gimana tuh? Berpikir keras sih, terus lebih ke hafal gitu yang diajarin. Oh iya paham. Berarti apa namanya? Berarti lu kalau UTS gitu belajar dong, sekaligus belajar jawabannya juga, ngapalin gitu. Iya. Nah terus lu kan baru pertama kali di Indonesia nih, kan dari TK sampai SMA tadi lu bilang di Arab. Nah itu di Indonesia ini ada nggak sih lu les bahasa dulu gitu, atau lu belajar dari orang tua lu yang di sini? Gimana tuh? Iya, sebelum masuk kuliah belajar bahasa dulu, mungkin 2 bulan, terus masuk. Terus? Udah masuk sambil belajar sih. Belajarnya di kursus kah atau sama ibu? Enggak, di kursus. Kalau ibu udah agak lupa sih kalau bahasa Indo kayak gimana. Oh, oke. Nah, terus lu kan tadi bilang katanya dari TK sampai SMA di Arab, sedangkan kuliahnya lu di sini ya. Nah, apa namanya? Kenapa sih kok lebih milih kuliah di sini nggak kuliah di Arab aja gitu? Pertanyaan bagus. Bagus kan? Memang agak bagus ya. Gimana tuh? Awalnya sih mau kuliah di sana juga. Tapi karena pajaknya sekarang udah gede, jadi pindah ke sini. Akhirnya mulai kuliah di sini juga. Berarti emang tadinya lu niat sekolah di sana dong, kuliah di sana kan? Iya. Tuh. Nah, terus tadi kan gue udah nanya nih soal kesulitan dalam kuliah di Indonesia. Tapi ada nggak sih kesenangannya, kebahagiaannya sekolah di Indonesia gitu? Ada nggak? Ada dong pasti. Apa tuh senengnya? Di sini kan kalau di sekolah atau kuliah kan digabung cewek sama cowok kan. Kalau di sana dipisah. Jadi gue kayak penasaran banget sama komunikasi dengan cowok itu gimana gitu. Oh iya, di sana dipisah ya. Oh gitu. Itu pisah beda gedung atau beda kampus gitu? Beda semuanya. Oh, bener-bener dipisah gitu. Oh berarti kalau di sini modelnya kayak sekolah MTS ya, madrasah sanawiyah gitu ya, cowok-ceweknya. Oh gitu. Oke. Terus di sini kan ada banyak agama juga. Jadi gue belajar agama banyak, bukan cuma Islam gitu. Nah ini jadi nambah pertanyaan gue nih. Kalau di sana orang Islam semua, apa ada yang non Muslim? Kalau di Saudi semua Islam. Kalau di Saudi ada daerah mana? Kalau di kayak kayak Jeddah, Riyadh gitu, itu semua Islam. Kalau di Egypt itu campuran gitu. Egypt. Oh itu campuran. Kristen sama Muslim. Oke, I see. Oke, makasih lu Jen, ini obrolan yang sangat menarik ya. Nih kita akhirnya tahu di Arab itu ternyata ada sapi juga ya. Terus ada kalau orang-orang di sana tuh jarang keluar siang ya, lebih sering keluar malam karena Arab tuh panas ya Jen, bener? Iya, bener. Oke, makasih lu Jen udah mau ngobrol bareng gua. Semangat sekolah di Indonesia. Terus lulus bareng-bareng sama gua. Oke? Amin. Makasih lu Jen. Iya. Sekarang gantian ya. Gue juga mau nanya nih. Tapi sebelumnya kenalan dulu dong. Nama gue Andromeda, itu nama pendek. Nama panjangnya Andromeda Gilang Pratama. Bisa dipanggil Andro, bisa dipanggil Gilang, bisa dipanggil Tama. Terserah lu mau manggil gue apa. Dan gue ini temennya Lujen ya. Sekarang kita lagi satu kelas di semester 5. Oke, jadi gue mau nanya nih. Kita kan udah di semester 5.
kan disuruh sama dosen cari tempat magang. Nah, pertanyaan gue, apakah lu udah dapet tempat magang apa belum? Ini sebenarnya agak-agak tricky ya. Gue cerita dari awal deh. Jadi emang sebenarnya waktu semester 4 itu gue sering ngobrol sama Miss Wirda ya. Apalagi waktu ada webinar. Lu semester kemarin bareng sama gue nggak sih? Semester 4 bareng ya? Iya. Oh iya, berarti benar. Jadi gue sering nanya ke Miss Wirda. Bukan sering sih, pernah nanya. Waktu itu kan gue ke kampus ya, ada acara sama Miss Wirda. Gue nanya ke beliau, Miss, kita magang tuh kapan? Ada nggak sih magang tuh? Dan beliau bilang katanya iya ada, tapi di semester 6. Ya berarti gue agak tenang dong, karena masih ada waktu ya. Antara 6 bulan lagi untuk gue santai-santai lah ibaratnya gitu kan. Tapi ternyata pas naik ke semester 5, gue lihat di SKS-nya tuh ternyata ada mata kuliah tuh internship 3 SKS. Ya kan, internship corporate yang artinya kan berarti magang perusahaan. Nah, di situ gue bingung. Gue langsung, lah kok sekarang ada magang perusahaan? Katanya kan kemarin kata Miss Birda itu magangnya di semester 6, tapi ternyata di semester 5 ini ada magang. Tapi gue masih mikir kalau internship ini SKS yang mata kuliah di semester 5 ini itu cuma untuk materi doang ya. Jadi untuk satu semester di semester 5 diberikan materi magang, dan nanti di semester 6 baru dipraktek ya, suruh magang di perusahaan gitu. Gue mikirnya gitu ya. Jadi gue santai tuh, gue nggak nyari magang ya, tenang aja, udah masih ya leha-leha lah menikmatin liburan. Tapi ternyata ya lu tahu juga lah ya, karena kita juga kelas pas masuk tuh pas hari Selasa tanggal 28 September itu dosennya bilang kalau kita udah harus dapat tempat magang di hari Selasa depan ya. Dan di situ gue bingung dong, karena gue nggak ada persiapan. Pasti kaget. Nah iya, nggak ada persiapan, nggak ada tempat yang dituju buat magang. Siapa yang nggak bingung sih? Bukan gue doang loh, orang-orang juga pada bingung. Kan? Nah, akhirnya ya udah gue kebut dong, gue bikin CV, gue bikin portofolio, gue lengkapin berkas-berkas ini itu segala macem. Akhirnya gue cari tempat magang di Instagram, gue cari, akhirnya ada satu perusahaan yang belum nerima sih, jatuhnya gimana ya, nerima tapi harus ada tes interview dulu gitu ya kan. Nah, tes interview di situ bareng sama teman-teman gue, bareng sama teman kelas kita, sama Dika, sama Irel, lu kenal kan? Iya. Nah, pas sudah dilakukan tes interview, tinggal nunggu pengumuman. Ternyata gue nggak lulus, nggak lolos ke seleksi selanjutnya. Begitu juga sama si Dika sama Irel. Jadi emang dari 3 orang itu nggak ada yang lulus semua. Alhasil ya udah gue cari-cari lagi dong. Gue pindah lagi ke perusahaan ini. Pokoknya hampir setiap loker magang yang gue lihat di Instagram pasti langsung gue apply, pasti langsung gue ibaratnya langsung gue masukin CV, gue masukin porto segala macam. Tapi hasilnya nihil, nggak ada berita juga, nggak ada kabar baik. Di situ gue udah pusing. Itu hari udah menunjukkan hari Jumat ya. Berarti kan tersisa 4 hari lagi ya. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa depan kan katanya udah harus dapat tempat magang. Kalau nggak dapat nanti bakal susah. Nah, gue bingung di situ. Gue cari kesana kesini nggak dapat tempat magang. Akhirnya si Daryl itu WA gue magang, ya kan? Mau nggak magang bareng di Bogor? Awalnya gue ragu karena kan jauh dong. Rumah gue di Tambun, sedangkan magangnya di Bogor. Itu kalau dihitung-hitung jaraknya naik motor tuh sekitar 3 jam. Jauh loh. 3 jam itu ibaratnya gue bolak-balik ke kampus 2 kali. Jadi dari sini ke kampus, dari kampus ke rumah gue itu 3 jam. Jauh dong. Tapi yaudah, daripada gue nggak dapet tempat magang, akhirnya yaudah oke, gue ambil. Gue kesana ya, bener-bener 3 jam. Gue sendirian, belum pernah kesana juga. Terus juga gue nggak tahu jalan ya, gue cuma ngandelin Google Maps. Tapi akhirnya yaudah kesana, dan akhirnya diomongin lah, nih magangnya gini. Oke. Tapi tempat magang itu belum mau nerima gue sebagai mahasiswa magang kalau belum ada surat pengantar dari kampus ya. Sedangkan surat pengantar dari kampus itu nggak turun-turun, lama banget turunnya, hampir 3 minggu itu baru turun. Tapi gue makin kesini kok makin ragu gitu. Ragunya itu dalam artian ya itu karena jauh. Walaupun emang nggak setiap hari harus kesana, nggak, ya paling seminggu sekali. Cuman setelah gue pikir-pikir lagi,
agak kurang worth it gitu loh, karena jaraknya jauh, gue sendirian, nggak digaji, dan gue juga apa ya, ngerasa kurang cocok sama teman-teman kelompok magang gue, karena teman-teman kelompok magang gue ini terkesan apa ya, kayak males gitu loh, kayak nyuruh apa gue ajak ayo kita bikin proposal buat project ini, itu nggak ada yang gerak. Jadi mau nggak mau harus gue yang gerakin, dan kadang kalau gue gerakin itu juga kadang mereka juga kayak males gitu loh, kayak setengah-setengah jalaninnya, jadi kan yang nggak cocok ya. Akhirnya tanya kan lu tuh ada nggak tempat magang, dan lu bilang katanya magang di tempat paman lu. Nah sebenarnya gue pengen ke situ tuh, pengen ke tempat lu itu, tapi gue konsultasi sama Bu Ajeng, kan Bu Ajeng bilang udah nggak apa-apa kamu di sini aja, dijalanin dulu gitu loh. Tapi makin kesini ya itu makin parah ya, makin ngerasa nggak cocok. Terus juga job desk gua tuh makin lama makin kayak ngelantur gitu kan. Tadinya itu awalnya job desk gue editor video, makin kesini tuh disuruh foto, disuruh desain, disuruh bikin campaign, disuruh pemasaran. Jadi kayak nggak sesuai sama job desk awal gitu loh. Yang tadinya editor video sekarang jadi malah kemana-mana. Jadi ya gue nggak fokus lah ya, mana lagi tugas banyak, terus juga magamnya begitu. Jadi ya udah, jadi kalau ditanya udah dapat tempat magang apa belum, udah, tapi gue sekarang pengen cari tempat magang yang lain gitu loh. Ini gue sekarang lagi mikirin gimana caranya ngomong ke orang sana kalau gue tuh ngundurin diri dari tempat magang ini gitu lah. Bingung juga sih, tapi kalau dipikir-pikir gue belum ngasih surat pengantar, dan gue juga belum terhitung sebagai mahasiswa magang, jadi harusnya sih aman ya, nggak harus yang gimana-gimana. Paling nanti tinggal gue bilang aja kalau gue mundur, ya insya Allah mungkin kalau emang dia ngerti keadaan gue mungkin akan di ACC gitu sih. Jadi kalau ditanya udah dapat tempat magang apa belum, udah, tapi gue pengen cari tempat magang yang lain yang sejurusan sama skill gue gitu loh, gitu aja ya. Itu sih. Ya, emang lu lamaran di berapa tempat? 4. Ada yang di Palembang, ada yang di Denpasar, ada yang di Bekasi, terus juga ada yang di Jakarta. Itu kan karena emang lagi WFH ya, work from home, jadi gue nggak masalah ya, nggak masalahin jarak. Kalaupun emang kantor itu ada di Papua pun, asal WFH gue mau aja gitu. Tapi ya gimana, emang belum rezeki, nggak ada satupun yang terima. Yang paling bikin sakit hati tuh, bukan sakit hati sih, lebih ke sedih gitu loh. Udah interview tapi nggak diterima tuh kayak gimana gitu. Gue tuh sampai ya iya benar. Pas waktu nunggu pengumuman dari salah satu tempat yang gue udah ngelakuin interview itu tuh gue sampai nggak mau makan loh Jen. Sampai ini bangun tidur nih pagi, sholat subuh, itu gue pantengin email, bolak-balik buka email, ya kan. Terus juga bolak-balik buka akun Instagramnya perusahaan itu, karena ya gimana ya, gue juga deg-degan gitu loh. Jadi selama gue nunggu itu gue terus-terusan buka email, terus-terusan buka Instagram. Terus jadinya ya gue nggak bisa makan. Maksudnya gimana ya, mau makan pun ibaratnya sesuap nih, udah masuk mulut tiba-tiba kepikiran, lu belum ada tempat magang, ayo lo minggu depan udah harus dapat udah harus. Iya benar, gue rasa kayak gini juga. Nah iya kan, jadi kan ya gue gimana gitu, gue kan mau nggak mau harus ya udahlah, gue nggak bisa makan. Akhirnya ya udah gue ambil makan cuma sesuap 2 suap, gue buang, bazir. Tapi ya gimana, emang nggak bisa, makanan tuh nggak bisa masuk. Sekalinya masuk itu langsung kepikiran, nah iya gue belum ada tempat magang. Apalagi denger orang-orang yang udah dapet tempat magang tuh kayak dalam hati tuh ya Allah, orang dapet gue enggak gitu. Apalagi juga dosennya kayak ngeburu-buruin banget gitu loh kan, kayak kalau nggak dapet tempat magang kalian soft skill, kalau nggak dapet tempat magang kalian ngulang. Udah bikin takut aja kan. Gue juga cerita ke ibu gue juga, ibu gue bilang kok buru-buru banget sih dia, nggak dikasih waktu sebulan lagi atau 2 minggu lagi. Tapi gimana gitu. Iya, gue sampai nangis, mama tolong bantuin. Nah iya kan, apalagi soalnya gini kan, kita tuh sekarang magangnya kan di semester 5 ya. 5 kan angka gitu, berarti kan nauzubillah min zalik ya, semoga kita lulus mata prinsip ini. Enggak, kita ngomongin buruknya, andai kata nggak lulus, berarti kan kita ngulang di semester 7 dong. Iya. Nah sedangkan kalau ada mata kuliah yang belum lulus, berarti kita nggak bisa ngajuin skripsi.
Nah, kalau gitu artinya berarti kan skripsi kita tertunda ya. Yang tadinya kita lulus 4 tahun bisa jadi 4,5 tahun atau 5 tahun. Nah gue nggak mau kayak gitu, makanya mau nggak mau gue harus cari tempat magang. Makanya ini sekarang gue lagi magang di tempatnya di Real yang di Bogor itu, sambil sekarang nyari-nyari juga tempat magang yang cocok sama passion gue gitu loh, yang gak jauh-jauh dari rumah lah. Kalau Jakarta gue masih, kalau Bogor gitu kayaknya enggak sih, sakit badan juga, pegel. Kalau pulang tuh langsung ngantuk gitu bawaannya, jadi nggak cocok. Makanya sekarang gue lagi nyari-nyari tempat magang yang lain gitu sih. Iya, semoga dapat ya. Amin. Semoga insya Allah ilmunya nilainya bagus, tinggi semuanya. Lulus bareng-bareng, amin. Iya. Gila, ya gitu dah. Kisah namanya mahasiswa berjuang ya. Gitu ada. Iya harus. Aduh ya Allah, parah banget. Tapi ya udah, kita ikutin aja. Selagi kita usaha pasti Allah ngasih jalan gitu. Iya. Semangat aja. Ya, pasti harus semangat. Kita harus semangat, harus jalan hidup sebaik mungkin ya, biar bagian orang tua. Amin. Dah itu sih paling cerita gue. Panjang ya emang, agak rumit tapi ya gimana, emang kayak gitu. Susah juga sih. Ya. Udah sih itu aja. Ada yang mau tanya lagi? Enggak, udah cukup, udah diceritain semuanya, udah lengkap semua ya. Lalu baru nanya 2 pertanyaan udah 10 menit loh gue cerita. Iya kan, udah nanyain semua yang gue mau nanya, udah diceritain. Udah. Ya udah, sekian dari kami. Terima kasih untuk pendengar broadcast kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Makasih lu, Jen. Iya, makasih Andro.